Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai biografi dan peran tokoh ulama yang ada di Nusantara. Di antaranya yang akan kita pelajari, yang pertama kita akan membahas mengenai wali songo dan tokoh ulama yang mempunyai peran penting dalam perkembangan Islam yang ada di Nusantara, yaitu wali songo. Terus selanjutnya Muhammad Arsad Al-Banjari, dilanjutkan Abdur Rauf Singkil, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan yang terakhir Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini diantaranya selain wali songo, ini adalah tokoh-tokoh ulama yang mempunyai peran penting dalam perkembangan Islam. Langsung kita masuk pada tokoh ulama yang ada di Nusantara selain wali songo, karena wali songo sudah kita bahas dan kita pelajari di pertemuan kemarin. Yang pertama siapa? Muhammad Arsad Al-Banjari. Di situ sudah ditulis Muhammad Arsad Al-Banjari lahir pada tahun berapa? 1122 Hijriah atau 1710 Hijriah. Masehi, dan wafatnya pada tahun 1812 Masehi. 1812 Masehi. Beliau mempunyai nama Muhammad Arsad Al-Banjari karena berasal dari daerah mana? Kalimantan, yaitu tepatnya di Banjarmasin. Makanya namanya Muhammad Arsad Al-Banjari. Biasanya seseorang itu yang mempunyai kelebihan terkenal, dia membawa nama daerahnya. Seperti siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani karena dia berasal dari Banten. Dari namanya sudah kita lihat Muhammad Arsad Al-Banjari, berarti dia berasal dari Banjarmasin. Gelarnya, nama gelarnya siapa? Tuanta Salamaka. Dan siapa ini? Datuk Kalampayan. Karyanya banyak karena beliau ini belajarnya sangat lama sekali. Yang pertama karyanya apa? Sabil Al-Muhtadin Tuhfat Ar-Raghibin Al-Qaul Al-Muhtasyar. Ini muhtasar ya. Beliau dikenal dengan nama sebutan 4 serangkai. Siapa saja 4 serangkai? Siapa saja? Loh, siapa saja 4 serangkai? Muhammad Arsad Al-Banjari. Terus siapa lagi? Syekh Abdus Al-Palembangi. Terus yang kedua Syekh Abdul Wahab. Terus yang terakhir Syekh Abdurrahman Mesir. Makanya Mesir itu dari Mesir. Makanya beliau mendapat gelar apa? 4 serangkai. Maksudnya ulama ini dia mempunyai gelar 4 serangkai. Terus tokoh ulama di Nusantara yang kedua siapa? Abdur Rauf Singkil. Abdur Rauf Singkil. Dari namanya kelihatan beliau ini berasal dari daerah mana? Singkil, Aceh. Itu dari Aceh. Nama asli atau nama lengkapnya, nama panjangnya Aminuddin Abdur Rauf bin Ali Al-Jawi Sumal Fangsuri Asingkili. Asingkili karena berasal dari daerah Singkil, Aceh. Beliau ini mengajarkan, yang paling penting ya, ajaran Abdur Rauf Singkil yang terkenal itu ajarannya namanya apa? Thariqat Satariyah. Sedangkan karya-karyanya ini banyak yang perlu kamu tahu. Yang pertama, dilihat di modulnya halaman 62. Ini yang saya tulis hanya 1. Karya yang pertama, apa karyanya? Mir'at At-Tulab fi Tasil Mawais Al-Ba
di Rifat Al-Ahkam Asyariyah. Terus yang kedua, Tarjuman Al-Mustafid. Itu karya yang terkenal, Tarjuman Al-Mustafid. Yang ketiga, Terjemah Hadis Arba'in karya Imam Nawawi. Itu juga ditulis atas permintaan Sultanah Zakiyatuddin. Terus yang keempat apa? Mawais Al-Badi. Kenapa yang meminta Sultanah Safiyatuddin? Karena pada waktu itu Sultanah Safiyatuddin dia suka dengan Abdurrauf Singkil. Maksudnya suka karena orangnya pinter. Akhirnya Abdurrauf Singkil diminta untuk apa? Diangkat sebagai Qadhi Malik Al-Adil di daerah di kerajaan Singkil Aceh. Dia bertanggung jawab atas administrasi masalah keagamaan yang ada di daerah Singkil. Terus tokoh ulama di Nusantara yang ketiga siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini sudah biasa ya, sudah kita kenal karena di materi Aswaja sudah pernah ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini termasuk tokoh pendiri organisasi apa? Muhammadiyah. Beliau lahir pada tahun 1868 Masehi, meninggalnya 1923. Beliau meninggal di usia berapa? Usia berapa? 1868 dikurangi 1923. Berapa usia? Berapa? 55 tahun. Terus karyanya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini beliau banyak berkarya dalam bidang kelembagaan. Misalnya dia mendirikan sekolah, masjid, langgar, rumah sakit, poliklinik, dan rumah yatim piatu. Makanya jika kamu di daerah perkotaan itu sering kita jumpai suatu lembaga pendidikan, universitas atau rumah sakit itu yang mempunyai nama atau yang di bawah naungan Muhammadiyah. Contohnya rumah sakit apa? Muhammadiyah. Terus ada lagi rumah sakit Aisyah. Ada ya Aisyah? Aisyah itu di bawah naungan Muhammadiyah. Ada juga universitas. Terus dia juga mendirikan organisasi, membentuk Pathfinder. Namanya apa? Hizbul Waton. Maksudnya organisasinya, Pathfindernya itu namanya Hizbul Waton. Terus ulama Nusantara yang keempat, yang terakhir siapa? Kiai Haji Syekh Hasyim Asy'ari. Itu sudah biasa di telinga kita. Beliau termasuk ulama yang mendirikan organisasi apa? Nahdlatul Ulama. Beliau lahir pada tahun 1875, meninggalnya tahun 1947. Ini karya-karyanya, diperhatikan. Kitab At-Tibyan fi An-Nahi Al-Muqatta'at, Al-Haram wa Al-Qorib. Ini di modul ada, bisa dilihat. Karya-karya dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kitab Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi li Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan kitab Risalah fi Taqid Al-Ahzibi Madhab Al-Imam. Untuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini terkenalnya, beliau terkenal berdakwah Islam di daerah mana? Di daerah Jombang, Jawa Timur. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan terkenal di daerah Yogyakarta. Bahkan di sana itu ada universitas terbesar yang didirikan oleh beliau, namanya Universitas apa? Ahmad Dahlan. Atau kita kenal dengan nama UAD, itu ada di sana. Kalau yang didirikan Syekh Hasyim Asy'ari namanya apa? Universitas Hasyim Asy'ari, itu juga ada. Demikian untuk pertemuan kali ini, materi biografi ulama dan ulama yang ada di Nusantara.
Untuk tugas hari ini kerjakan pilihan ganda halaman 70, 71, 72 dan 73. Semoga bermanfaat dan mudah kita pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.